Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, lebih dari 60% warga difabel bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu. Namun tahukah Anda jika tren work from home selama pandemi menjadi peluang bagi warga difabel untuk mendapat pekerjaan lebih baik di sektor formal? Informasi selengkapnya kami hadirkan. Dan pemirsa, bahwa kita akan membahas mengenai hal ini, ternyata yang menjadi angin segar bagi teman-teman difabel yang selama ini menghadapi kendala mobilitas saat bekerja. Meski diharapkan mampu hidup dengan layak, nyatanya hingga saat ini masih sedikit kesempatan kerja yang mumpuni untuk warga difabel. Hal ini juga yang dirasakan Suriah, warga difabel tunadatsa asal Depok, Jawa Barat. Sejak tren work from home muncul selama pandemi COVID-19, lowongan kerja yang lebih inklusif bagi warga dengan kebutuhan khusus meningkat. Sebelumnya warga difabel menghadapi kendala mobilitas saat harus bekerja. Namun ini mereka mendapat tetap produktif ya meski berada di rumah. Sejauh ini data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2018 menyebut sekitar 14,2% penduduk Indonesia merupakan warga difabel dengan jumlah mencapai 30,38 juta jiwa. Sementara riset dari Universitas Indonesia menyebut hanya 51,12% saja warga difabel yang turut berpartisipasi dalam pasar kerja Indonesia. Dari data tersebut hanya 34,45% saja yang dapat bekerja di sektor formal ataupun perkantoran. Dan pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan Suriah, salah satu penyandang difabel. Selamat pagi Mbak Suriah, apa kabar Mbak Suriah? Ya, selamat pagi Mbak Naila, selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat selalu kabarnya Mbak Suriah? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. Mbak Surya, bisa diceritakan bagaimana sih kalau Mbak Surya melihat kesempatan kerja atau bisa Anda gambarkan ketika para difabel mencari kerja sebelum dan juga selama masa pandemi ini seperti apa sih? Oke, terima kasih Mbak Naila. Jadi untuk teman-teman difabel sebelum maupun sesudah pandemi ini sebenarnya untuk mendapatkan pekerjaan itu memang masih terbilang sulit Mbak Naila. Akan tetapi di musim pandemi ini agaknya kita memang masih sedikit bisa melihat atau mengambil hikmah baiknya, yaitu meskipun sekarang ini seperti yang kita tahu bahwa mencari kesempatan kerja itu semakin sulit karena sektor ekonomi, usaha, bisnis itu sedang lesu, namun sebenarnya ini membawa keberuntungan untuk teman-teman difabel dari segi mobilitas. Karena kalau dalam kondisi pandemi seperti ini kan semua serba online Mbak, WFH. Otomatis itu akan memudahkan teman-teman difabel. Sebelum pandemi, teman-teman difabel itu dituntut untuk mobilitas tinggi Mbak. Sebenarnya kayak seperti kalau di aktivitas di jalan, mau berangkat kerja, mereka harus berdesak-desakan misalnya harus naik KRL misalnya, atau busway misalnya, belum lagi kalau musim hujan, mau berangkat kerja hujan, pas pulang kerja hujan, itu otomatis ada kesulitan tersendiri bagi teman-teman disabilitas. Oke, berarti kalau untuk work from home seperti ini lebih unggul untuk sektor formal ya, Mbak Surya? Iya, kalau untuk musim work from home ini justru untuk teman-teman disabilitas dari sisi mobilitas itu lebih teringankan gitu, menjadi lebih ringan. Oke, nah selain itu apa-apa saja sih tantangannya bagi para teman-teman difabel untuk mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi saat ini? Tantangan teman-teman difabel selain juga sempitnya lapangan kerja atau masih sempitnya kesempatan yang diberikan teman-teman difabel juga terkendala di tantangannya adalah digital, penguasaan digital. Jadi boleh saya bercerita sedikit, saya pernah mendirikan sebuah komunitas namanya Komunitas Inklusi Indonesia. Nah, pada saat itu
saya mau mengadakan, waktu itu sudah pandemi, saya mau mengadakan acara online daring. Ternyata Mbak Naila itu kendalanya, Masya Allah, teman-teman difabel itu bahkan handphonenya itu sudah tidak bisa lagi untuk install aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk online. Oke. Gitu. Belum Jadi lagi, masih belum lagi. ya, silakan dilanjutkan Mbak Ya. Surya. Belum lagi? Belum lagi untuk teman-teman yang tunanetra atau yang tidak bisa melihat, baik itu yang low vision maupun yang total blind, yang nggak bisa melihat, itu di komputer, di perangkat komputer atau di handphonenya, mereka harus punya aplikasi tersendiri yang membantu, gitu kan. Nah, otomatis ini membutuhkan device atau alat kayak komputer maupun HP yang mumpuni, Mbak, gitu loh. Oke. Jadi sejauh ini masih terkendala terkait penggunaan teknologi begitu ya Mbak Surya. Tapi sejauh ini Mbak Surya juga bersama dengan teman-teman lainnya di dalam komunitas teman-teman difabel. Apakah ada semacam pelatihan seperti itu misalnya untuk kemudian meningkatkan kualitas mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan di bidang teknologi misalnya? Di bidang untuk saat ini ada organisasi atau yayasan, lembaga semacam foundation, kayak Disable Foundation. Nah, Disable Foundation ini yang saya tahu termasuk yang concern banget di mengurusi teman-teman disabilitas, difabel. Baik itu mencarikan peluang kerja maupun untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, dan saya berharap semoga akan semakin banyak nanti peluang-peluang pelatihan juga untuk meningkatkan skill bagi teman-teman disabilitas. Karena teman-teman disabilitas ini, Pak Ella, Ya. untuk kerja, mereka diapresiasi dengan gaji UMR saja itu sudah sangat bahagia. Namun sayangnya selama ini terkadang dan sering bahkan itu teman-teman difabel itu kerja dengan gaji di bawah UMR pun sudah sangat bahagia. Baik, Seperti baik. itu. Itu yang menjadi kendala saat ini. Nah, dan juga pemirsa sudah terhubung bersama kami Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ali Ramdhani. Selamat pagi, Pak Dhani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhani, bisa diceritakan mengapa akhirnya Anda mendirikan institusi merangkul mereka di teman-teman difabel begitu untuk bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan yang sama? Kalau latar belakangnya saya kira banyak hal, tetapi saya ingin menyampaikan dua hal yang substantif. Yang pertama bahwa langkah yang kami ambil secara prinsip diinspirasi oleh banyak organisasi, banyak masyarakat yang melakukan hal-hal yang sama, kemudian ini menginspirasi kami. Hal yang pertama adalah persoalan eksistensi. Jadi kita menyadari betul bahwa eksistensi manusia itu ketika memberikan kemaknaan pada orang lain. Dan kami ingin memberikan ruang pada komunitas-komunitas ini untuk kemudian bermakna terhadap orang lain. Kaidah yang digunakan saya kira sederhana bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Kami ingin memberikan ruang, artinya itu manusia yang terbaik adalah mereka yang memberikan kontribusi terbaik bagi sesamanya. Dan komunitas-komunitas difabel ini adalah mereka yang punya peluang untuk bersama-sama memberikan pemaknaan itu pada orang lain. Yang kedua adalah persoalan rasa. Kalau persoalan rasa ini saya kehabisan kata maupun diksi, tetapi paling mendasar, jadi kata tidak mampu mewakili rasa sebetulnya. Tetapi sebagai makhluk sosial, kita hidup saling komplementer, saling melengkapi satu dengan lain, bahwa kita membutuhkan mereka, mereka membutuhkan kita, dan itu yang menjadi alasan kita. Yang pertama adalah persoalan eksistensi kemanusiaan kita, yang kedua adalah persoalan rasa, dan mereka adalah orang-orang yang sama dengan kita secara prinsip gitu. Oke, Pak Dhani, kalau boleh saya tahu institusi yang Anda naungi ini untuk merangkul teman-teman difabel bergerak di bidang apa dan sudah ada berapa difabel yang Anda rangkul? Kalau angka tepatnya saya kira tidak terekam secara utuh, tetapi ruang dan peluang itu memang dibuka pada semua orang. Jadi sebagai bagian dari masyarakat pendidik, karena ruang pekerjaan kita adalah pendidikan, persyaratan-persyaratan yang kami ukur dan takar dalam membangun kinerja itu biasanya bermuara pada 3 hal. Yang pertama adalah attitude, kemudian yang kedua skill, dan yang ketiga knowledge.
pengalaman kami menyebut bahwa para difabel ini adalah mereka yang memiliki attitude yang teramat sangat baik. Mereka adalah orang yang telah selesai dengan dirinya. Mereka adalah sosok yang sempurna, karena sempurna menurut kami adalah orang yang selalu menyempurnakan kehidupannya. Kemudian dari sisi skill, dengan perangkat-perangkat teknologi, mereka telah mampu menunjukkan sebagai orang-orang yang mumpuni untuk melaksanakan tugas. Dan hal yang tak kalah penting saya kira dari sisi knowledge. Mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang tangguh di dalam logika berpikir maupun sistematika dalam melaksanakan pekerjaannya. Oke. Jadi itu Mbak. Ya, Pak Dhani, kalau berbicara mengenai akses, sulit tidak sih menyediakan akses inklusif bagi teman-teman difabel, Pak, untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka? Ya, diulang Mbak, gimana Mbak? Ya, sulit tidak menyediakan akses inklusif bagi teman-teman difabel selama mereka bekerja, Pak. Selama ini apa yang menjadi tantangan atau kendalanya apa saja? Persoalan kendala itu kan pada persoalan mobilitas ya, tapi terakhir dengan work from home kita punya gaya baru di dalam proses bekerja. Dengan topangan teknologi semuanya tidak menjadi masalah. Hal yang paling penting saya kira dalam membuka lapangan pekerjaan untuk komunitas-komunitas ini adalah bagaimana kemudian kita memahami bahwa hidup ini adalah kepercayaan. Jadi hidup ini adalah amanah. Jadi Mbak Natalia bisa menjadi reporter itu karena dipercaya, kemudian saya menjadi seorang dosen karena dipercaya oleh masyarakat, kiai juga hal yang sama. Dan ketika amanah itu diberikan, tentu saja ini menjadi ruang bagi mereka untuk mewujudkan eksistensinya. Jadi kata dasarnya adalah membuka kepercayaan, dan saya selalu yakin dan fakta menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang amanah. Baik, Gitu, Mbak. saya ingin kembali lagi ke Mbak Surya. Mbak Surya bisa diceritakan mengenai kesejahteraan dari para teman-teman difabel sejauh ini seperti apa sih Mbak Surya? Oke, kesejahteraan. Kita sebenarnya kalau bicara tentang kesejahteraan untuk teman-teman disabilitas itu bisa dibilang sebenarnya belum ada yang betul-betul mencapai sejahtera, Mbak Naila. Iya. Iya, karena ya itu tadi, karena untuk mendapatkan peluang kerja saja selama ini kita masih kesulitan gitu. Makanya di sini sebelumnya saya mau ini dengan izin Allah kita kan terhubung dengan Pak Ali Ramdhani. Saya mau ngucapin terima kasih Pak gitu atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu warga disabilitas seperti itu. Karena selama ini memang yang sepengalaman saya memang sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas. Dan begitu teman-teman disabilitas mendapatkan pun tak jarang mereka mendapatkan gaji di bawah UMR seperti itu. Bahkan ya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahkan sampai untuk membeli handphone yang saat ini penting untuk daring seperti ini, itu pun kami nggak punya kemampuan seperti itu, Mbak Nela. Baik. Jadi Pak kalau Dhani, mau dibilang ya, silakan ditanggapi Pak apa yang menjadi keluhan dari Mbak Surya dan juga teman-teman difabel lainnya seperti apa nih Pak, dan juga harapan ke depannya tentunya untuk teman-teman difabel supaya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, Pak. Saya adalah orang yang kehabisan kata pada hari ini, tetapi saya berbahagia bisa memberikan sesuatu buat sahabat-sahabat kita, buat saudara-saudara kita. Dan kami mengajak pada seluruh komponen bangsa bahwa kita semua punya potensi untuk hebat, dan siapapun berhak untuk memperoleh pelayanan, berhak memperoleh pekerjaan yang layak. Itu saja Mbak. Baik, Pak Ali Ramdhani dan juga Mbak Surya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini.